Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah min waladi Adnan, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa IKADI TV dimanapun berada, hafizakumullah. Pada saat itu dunia dalam kegelapan. Kegelapan yang terjadi bukan karena tidak ada lampu yang menyala, bukan karena tidak ada pelita, tetapi kegelapan yang terjadi pada saat itu adalah kegelapan hati, kegelapan jiwa, kegelapan akhlak, kegelapan amal, kegelapan sikap, kegelapan perilaku. Inilah yang terjadi pada saat itu. Dan itu menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, seluruh dunia mengalami kegelapan itu. Dalam kondisi masyarakat sedang berada dalam kegelapan itu yang dibahasakan oleh sebagian ulama dengan istilah jahiliyah, atau dalam bahasa Al-Quran dengan istilah al-zulumat. Dalam kondisi yang seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Al-Quran yang turun itu kemudian menerangi, menjadi pelita kehidupan manusia, dan dia hadir sebagai nur cahaya yang menerangi perjalanan hidup manusia. Dan kemudian dengan Al-Quran itu mereka kemudian terselamatkan dari beragam kezaliman, beragam kesesatan itu. Sehingga masyarakat yang tadinya berada dalam kegelapan sosial, terjadi perang di antara kabilah gara-gara masalah yang sepele, memicu perkelahian, memicu peperangan. Kegelapan dalam kehidupan rumah tangga, kita tahu bagaimana mereka memperlakukan perempuan, bagaimana mereka mewarisi istri, ayahnya dan seterusnya. Bagaimana pernikahan itu bukan sesuatu yang sakral. Bagaimana mereka menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh kezaliman, juga berbagai macam kezaliman. Dalam kondisi yang seperti itu Allah turunkan Al-Quran, dan kemudian manusia terselamatkan dengan Al-Quran itu dari beragam kezaliman. Sehingga masyarakat kemudian tadinya tenggelam dalam kegelapan ideologi paganisme menjadi masyarakat yang bertauhid, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran hadir dengan membawa guidance, aturan-aturan untuk memuliakan wanita, memuliakan rumah tangga. Al-Quran hadir mensucikan jiwa mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Al-Quran hadir, kemudian mereka berpegang dengan Al-Quran, bahkan akhirnya mereka menjadi masyarakat yang berperadaban, bahkan sampai kepada siyadatul alam, memimpin dunia, disegani. Dan itulah pengaruh yang dahsyat dari Al-Quran ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran, mengakrabkan dirinya dengan Al-Quran, maka pasti akan terjadi dalam kehidupan seorang, dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam kehidupan berbangsa bernegara, pasti akan terjadi perubahan positif yang sangat signifikan. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan. Bagaimana pengaruh Al-Quran
qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, wa kitabun mubin, kitab yang sangat jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Al-Quran itu telah menunjukkan jalan-jalan keselamatan. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran, pasti Allah akan tunjukkan jalan keselamatan. Orang-orang yang mengikuti Allah, mengikuti jalan Allah, berpegang dengan Al-Quran akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara pengaruh Al-Quran, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Mengeluarkan manusia dari beragam kezaliman, beragam kegelapan itu menuju kepada cahaya Islam, dan Allah tunjukkan mereka dengan Al-Quran itu sirat mustaqim, jalan yang lurus, sehingga kehidupan manusia menjadi terarah, kehidupan manusia menjadi jelas tujuan hidupnya, tujuan kehidupan manusia menjadi diberkahi oleh Allah dengan Al-Quran. Kehidupan manusia menjadi lebih penuh dengan ketenangan, sakinah, ketentraman, ketenangan hati. Itulah pengaruh Al-Quran. Karena itu di bulan yang mulia, di bulan turunnya Al-Quran, bulan Ramadan ini, inilah saatnya, saat yang tepat narji ila Al-Quran, come back to Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di antara kemuliaan dan keistimewaan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan ketika Al-Quran turun untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk dan furqan, sehingga dengan Al-Quran manusia cerdas, dapat membedakan ainal haq wa ainal batil. Dengan Al-Quran manusia cerdas, mana yang saya support, mana yang saya bantu, dan mana yang tidak. Dengan Al-Quran manusia punya daya selektif furqan yang luar biasa, sehingga kalau ada agenda, ada kegiatan, ada ajakan yang negatif atau yang positif, dia bisa dengan cerdas mana yang harus diikuti, mana yang harus dihadiri. Itulah pengaruh Al-Quran sebagai daya furqan, mempertajam daya selektivitas bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya. Oleh karena itu, salafun saleh, generasi-generasi terbaik pada zaman dahulu, mereka benar-benar menjadi terbaik di antaranya karena mereka memaksimalkan pertemuannya dengan Ramadan, benar-benar waktunya, tenaganya, energinya difokuskan untuk mengakrabkan diri mereka dengan Al-Quran. Sehingga di bulan turunnya Al-Quran ini, waktu-waktu mereka disibukkan dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan murojaah, dengan mentadabburi ayat-ayatnya, dengan mengajak keluarganya, masyarakatnya untuk kembali kepada Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran. Maka insya Allah, kalau bulan turunnya Al-Quran ini kita sungguh-sungguh meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, maka berbagai macam problematika, permasalahan yang menyelimuti kehidupan kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar. Kemunduran, kekalahan, insya Allah akan berubah menjadi kemajuan, maju peradaban kita, dan kemudian juga membuat kita betul-betul akan meraih kemenangan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Hidup kita akan mulia dan diberkahi Allah dengan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Al-Quran adalah syaraf
Al-Quran adalah syaraf. Ya. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Para ulama tafsir banyak yang menjelaskan yang dimaksud dengan wa innahu ladzikrul laka, sesungguhnya Al-Quran adalah ladzikrul laka wa liqaumika, ay la syarafun laka wa liqaumika. Bahwa Al-Quran adalah kemuliaan, Al-Quran adalah kejayaan. Maka kalau kita ingin mulia, umat ini ingin mulia dan jaya, tidak ada lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semuanya. Jadikan kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, masyarakat kita menjadi ahlul Quran, sehingga Allah Subhanahu berkahi hidup kita, dan akhirnya dengan Al-Quran kita semuanya mendapatkan kebahagiaan di akhirat, karena Al-Quran yang kita sibuk dengannya akan dapat memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.